Halo adik-adik, selamat datang di channel E Plus Master Education. Jumpa lagi bersama saya Budi. Dalam video ini kita akan membahas bab kalor fisika kelas 11, khusus contoh soal dan pembahasan mengenai subbab suhu. Langsung kita akan simak pembahasannya, tapi untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel kita. Kita langsung bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, termometer Budi menunjukkan suhu minus 20 derajat saat es murni melebur dan menunjukkan suhu 110 derajat saat air mendidih. Tentukan berapa suhu yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit bila saat itu termometer Budi menunjukkan suhu 45 derajat. Jadi, saya misalkan di sini termometer Budi sebagai termometer 1 dan termometer Fahrenheit sebagai termometer 2. Di termometer Budi, suhu menunjukkan 45 derajat. Pertanyaannya, berapa sih suhu yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit? Kita langsung bahas. Titik tetap atas dari termometer Budi itu adalah A1, di sini nilainya 110, dan titik tetap bawahnya min 20, sedangkan titik tetap atas untuk termometer Fahrenheit adalah 212, titik tetap bawahnya 32 derajat. Lalu diketahui 45 derajat di termometer Budi itu sebagai X1, pertanyaannya berapa X2, yaitu skala yang ditunjukkan termometer Fahrenheit. Kita langsung gunakan rumus A1-B1 per A2-B2 sama dengan X1-B1 per X2-B2. Kita langsung substitusikan saja nilai-nilainya. Jangan lupa adik-adik, untuk nilai B1 itu minus. Jadi, lihat ya, di sini itu ada 110 min 20. Oke, kita teruskan lagi. Kalau kita hitung nilainya jadi 130 per 180 sama dengan 65 per X2 min 32. Oke, lalu kita kali silang dan kita sederhanakan, hasilnya X2 min 32 sama dengan 90. Sehingga kita dapatkan X2-nya 122 derajat. Jadi, suhu yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit adalah 122 derajat. Jelas ya? Kita akan lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, suhu es batu yang baru dibuat adalah 258 Kelvin. Termometer bimbel E+ memiliki titik tetap bawah 10 derajat dan titik tetap atas 90 derajat. Digunakan untuk mengukur suhu es batu tersebut. Maka suhu yang ditunjukkan oleh termometer E+ adalah berapa? Saya misalkan dulu termometer Kelvin sebagai termometer 1, lalu termometer E+ sebagai termometer 2. Apabila kalian perhatikan, titik tetap bawah termometer E+ itu adalah 10, yaitu saat es melebur, dan titik tetap atasnya 90, yaitu saat air mendidih. Di Kelvin, saat es melebur itu sama dengan 273 atau sama dengan 0 derajat Celcius. Ya, ingat konversi Kelvin ya, dari Celcius ke Kelvin itu ditambahkan dengan 273. Maka air mendidih itu adalah 100 derajat Celcius alias 373 derajat Kelvin. Oke? Nah, di sini dikasih tahu es batu yang baru dibuat 258. Posisi 258 itu di bawah dari 273. Pertanyaannya berapa suhu yang ditunjukkan oleh termometer E+. Oke, kita langsung masukkan ke rumusnya ya. A1-B1, A2-B2-nya ini udah jelas ya, seperti contoh soal yang pertama. Lalu pertanyaannya berapa X2 jika X1-nya itu adalah 258. Oke, rumusnya masih sama. A1 min B1 per A2 min B2 sama dengan X1 min B1 per X2 min B2. Kalian substitusikan saja. Hati-hati kalau ada minus, tapi di soal ini kebetulan tidak ada minus, jadi aman.
kita akan mendapatkan 100 per 80 sama dengan min 15 per X2 min 10. Jadi di sini setelah saya kali silang dan saya sederhanakan, saya mendapatkan X2 min 10 sama dengan min 12. Jadi X2 atau suhu yang ditunjukkan di termometer E+ adalah minus 2 derajat E+. Oke, kita akan langsung bahas soal yang ketiga. Soal yang ketiga, pada suhu berapakah skala termometer Celcius dan Fahrenheit akan menunjukkan angka yang sama? Nah, kalian ingat dulu perbandingan antara Celcius Reaumur dan Fahrenheit minus 32 itu adalah 5 banding 4 banding 9. Nah, karena pertanyaannya di sini adalah Celcius dan Fahrenheit, maka saya menggunakan Celcius dan F-32 saja. Jadi perbandingannya itu adalah 5 dibanding dengan 9. Ya. Nah, di sini derajat Celcius tinggal kita isikan berapa suhu yang diinginkan. Nah, pertanyaannya menunjukkan angka yang sama. Jadi di sini derajat Celcius saya misalkan X, derajat Fahrenheit juga X karena menunjukkan angka yang sama. Oke, jadi hasilnya X per X minus 32 sama dengan 5 per 9. Kita kali silang saja, jadi 9X sama dengan 5 dikali, pakai kurung ya, jangan lupa adik-adik, X minus 32. Lalu setelah dikalikan, hasilnya adalah 9X sama dengan 5X minus 160. Kita pindah ruas, kita dapatkan 4X sama dengan minus 160, jadi X-nya adalah min 40. Nah, kesimpulannya, termometer Celcius dan Fahrenheit akan menunjukkan angka yang sama saat suhu mereka berdua itu adalah minus 40 derajat. Oke, kita akan masuk pembahasan soal yang keempat. Soal keempat, termometer A dan B digunakan untuk mengukur suhu fluida XYZ. Tentukan nilai X kecil pada tabel di bawah ini. Kalau kalian perhatikan, di sini ada fluida XYZ, ada termometer A menunjukkan suhu 125 untuk fluida X, dan termometer B menunjukkan suhu 100. Untuk fluida Y, termometer A menunjukkan suhu 100, termometer B menunjukkan suhu 75. Nah, apabila fluida Z ditunjukkan oleh termometer A itu 50, pertanyaannya berapa suhu yang ditunjukkan oleh termometer B? Jadi sebetulnya soal ini mirip dengan soal-soal sebelumnya, hanya disajikan dalam bentuk tabel saja. Jadi kita anggap fluida X itu sebagai titik tetap atas dan fluida Y sebagai titik tetap bawahnya. Sehingga kalau saya gambarkan, termometer A itu sebagai termometer 1, termometer B sebagai termometer 2, nilai XY-nya dari fluida XY itu saya masukkan sebagai titik tetap atas dan bawahnya. Oke? Nah, pertanyaannya apabila di termometer 1 itu adalah 50 derajat, maka berapa X atau suhu yang ditunjukkan oleh termometer B? Kita langsung masukkan ke rumus A1 min B1 per A2 min B2 sama dengan X1 min B1 per X2 min B2. Kalian tinggal substitusi saja, sederhanakan, hasilnya didapat 25 per min 50 sama dengan 25 per X2 min 75, lalu kalian kali silang, ya, hasilnya X2 adalah 25 derajat. Jadi nilai X kecil di sini adalah 25 derajat. Kita akan bahas soal kelima, soal yang terakhir. Soal yang terakhir, jika 30 derajat X sama dengan 40 derajat Celcius, dan 60 derajat X sama dengan 158 derajat Fahrenheit, maka 45 derajat X akan sama dengan berapa derajat Reaumur. Adik-adik perhatikan di sini soalnya cukup kompleks karena diberikan suhunya, derajatnya itu berbeda. Jadi kita harus buat semuanya ke dalam satu suhu yang sama. Misalnya derajat Fahrenheit atau derajat Reaumur atau derajat X. Silahkan bebas saja. Nah, saya masih menggunakan rumus yang sama
yaitu derajat Celcius banding Reaumur banding F-32 sama dengan 5 banding 4 banding 9. Nah, saya konversikan dulu si Fahrenheit dan Celciusnya. Jadi di sini saya masukkan yang 158 derajat Fahrenheit, saya konversi dulu ke Celcius. Oke, jadi hasilnya C per 126 sama dengan 5/9, derajat Celciusnya 70. Jadi soal ini sama saja seperti 30 derajat X sama dengan 40 derajat Celcius dan 60 derajat X sama dengan 70 derajat Celcius, seperti itu. Ya, jadi 60 derajat X itu sama dengan 70 derajat Celcius. Oke, nah sekarang kita lihat derajat X tadi 30 derajat dan 60 derajatnya saya anggap sebagai tepi bawah dan tepi atasnya. Lalu 60 itu sama dengan 70 derajat Celcius, 30 derajat X itu sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya jika 45 derajat X berapa derajat Reaumur? Jadi saya cari dulu derajat Celciusnya. Oke, menggunakan rumus yang tadi masih sama, kalian substitusi saja. Nanti hasilnya dapat X2 di sini itu adalah 55 derajat Celcius. Oke. Nah, pertanyaan dari soal 45 derajat X sama dengan berapa derajat Reaumur? Kita baru mendapatkan 45 derajat X sama dengan 55 derajat Celcius. Jadi kita gunakan perbandingan ini lagi. Ya, derajat Celcius ke derajat Reaumur. Oke, jadi C per R itu sama dengan 5/4. Tadi derajat Celciusnya 55 sama dengan 5/4. Nah, yang ditanya R-nya. Jadi kalian sederhanakan, bisa dicoret-coret, nanti dapat R-nya itu adalah 44 derajat. Oke, semoga soal-soal ini dapat membantu kalian supaya kalian bisa lebih mengerti lagi di konversi suhu, terutama jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain, tetap semangat, maju pendidikan Indonesia. Sampai jumpa.